Kehamilan itu pada dasarnya kan sebetulnya alamiah ya, bukan penyakit gitu ya. Karena memang orang menginginkan kehamilan, jadi alamiah seharusnya. Tapi pada kondisi tertentu kehamilan itu bisa sangat berisiko yang seharusnya tidak muncul dalam kondisi normal, tapi bisa muncul kalau ada risiko tertentu. Nah, itu memang ada beberapa hal. Nanti mungkin Mbak Mimi pengen tahu lebih lanjut. Kehamilan itu sendiri kadang-kadang atau dalam kondisi tertentu memang bisa menimbulkan suatu kelainan dalam tubuh. Contoh, pada kehamilan itu terjadi penurunan tekanan darah normal. Tadi sempat disinggung bahwa tingkat ekonomi di Indonesia kemudian itu harus ditingkatkan, bahkan ada yang mungkin tidak bisa datang periksa. Gitu. Dampak paling utama seandainya tingkat ekonomi tidak memungkinkan untuk ke dokter itu apa yang paling kalau ada risiko tinggi, lakukan rujukan. Jadi istilahnya rujukan yang paling baik adalah rujukan paling dini. Begitu ditemukan langsung rujuk. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mimi Ketri di Bangga Podcast. Podcastnya DPPKB Kabupaten Tangerang. Hari ini saya sudah kedatangan salah seorang dokter yang sudah melanglang buana ya dengan Dokter Jas ya Pak ya. Dr. Jasarito, SPOG. Oke. Hari ini kita akan membahas beberapa terkait dengan kehamilan, dan untuk teman-teman sobat Bangga yang hari ini sedang hamil atau berencana hamil boleh disimak podcast kita hari ini bersama Dokter Jas. Selamat pagi Dokter. Selamat pagi. Oke, dokter panggilannya siapa? Dokter Jas ya? Dr. Jas. Oke, Dokter Jas. Kalau boleh tahu sudah berapa tahun di dunia kedokteran, dokter? Saya lulus sebagai spesialis obstetri ginekologi tahun 96. Oke, saya belum lahir ya dok ya. Jadi lebih dari hampir 30 tahun sebagai spesialis kebidanan kandungan. Ya. Oke. Dan sekarang kegiatannya Sekarang saya di organisasi IDI Tangerang, kemudian POGI, artinya Perkumpulan Ahli Obstetri Ginekologi, Ahli Kebidanan Sebanten, dan praktek juga di rumah sakit. Oke, baik dokter, hari ini pembahasan kita tentang kehamilan beresiko stunting ya, karena DPPKB punya tugas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, kalau kita bicara tentang kehamilan beresiko tinggi stunting itu secara umumnya atau secara awamnya seperti apa? Ya, jadi begini, kehamilan itu pada dasarnya kan sebetulnya alamiah ya, bukan penyakit gitu ya. Karena memang orang menginginkan kehamilan, jadi alamiah seharusnya. Tapi pada kondisi tertentu kehamilan itu bisa sangat berisiko, menimbulkan komplikasi. Komplikasinya itu berupa penyakit-penyakit khusus karena kehamilan. Nah, kondisi-kondisi di mana kehamilan itu bisa menimbulkan komplikasi kehamilan, itu yang disebut dengan kehamilan resiko tinggi. Gitu. Kalau tanpa resiko itu berarti kehamilan normal. Baik. Jadi itu bedanya. Jadi kehamilan resiko tinggi adalah kehamilan yang beresiko timbul komplikasi. Oh, baik. Tadi ada kesalahan, bukan beresiko stunting, beresiko tinggi. Beresiko tinggi. Okay. Beresiko tinggi itu beresiko menimbulkan penyakit-penyakit yang seharusnya tidak muncul dalam kondisi normal, tapi bisa muncul kalau ada risiko tertentu. Nah, itu memang ada beberapa hal. Nanti mungkin Mbak Mimi pengen tahu lebih lanjut. Baik. Oke, kalau kita bicara beresiko, kan biasanya ada sasaran ya, ada orang-orang tertentu. Biasanya siapa sih dok yang mengalami ini? Nah, jadi kehamilan risiko tinggi itu paling utama ya. Paling utama adalah kehamilan yang pada kondisi tertentu si ibu. Ya, misalnya contoh. Kehamilan yang terjadi pada ibu yang usianya terlalu muda. Baik. Jadi misalnya kurang dari
20 tahun, kurang dari 18 tahun lah ya gitu. Itu di masyarakat kita masih sering terjadi itu. Sering ya. Seharusnya memang jangan sampai belum terjadi waktunya ya. belum waktunya. Karena itu saya sedikit menyinggung ya. Jadi di undang-undang perkawinan yang paling baru sebetulnya pernikahan itu dianjurkan paling sedikit usianya 19 tahun. Gitu. Jadi kalau di bawah itu, kenapa? Karena memang berisiko. Yang kedua, dari sisi usia itu selain usia muda, usia yang terlalu tua. Baik. Di atas 35, di atas 40, nah itu juga. Nah, itu dari sisi usia. Kedua, ibu-ibu hamil yang memang sebelum kehamilan dia mempunyai penyakit tertentu. Misalnya bawaan jadi dia sebelum hamil dia memang memiliki risiko penyakit, misalnya penyakit jantung, kelainan jantung, itu berbahaya. Yang kedua kelainan paru, misalnya infeksi paru, TBC paru, ya. Kemudian ibu-ibu yang sering mengalami serangan asma. Nah, intinya satu tadi umur, yang kedua penyakit yang diderita sebelum hamil. Itu menyebabkan risiko. Nah, yang ketiga adalah hal-hal yang berkaitan dengan konstitusi tubuh namanya. Konstitusi tubuh itu misalnya tubuhnya tidak ideal untuk hamil. Misalnya terlalu gemuk. Obesitas itu juga. Itu lebih baik dikendalikan dulu. Kemudian terlalu kurus. Nah, itu yang nanti akan ke arah stunting. Kemudian yang ketiga berisiko tinggi juga kalau misalnya tinggi badannya terlalu rendah. Nah, itu akan berpengaruh pada proses persalinan dan seterusnya. Ya, itu. Satu itu, kedua tubuh. Kemudian yang ketiga adalah selain penyakit ya, yang ketiga tadi tubuh kondisi konstitusi. Nah, yang terakhir adalah kehamilan itu sendiri kadang-kadang atau dalam kondisi tertentu memang bisa menimbulkan suatu kelainan dalam tubuh. Contoh, pada kehamilan itu terjadi penurunan tekanan darah normalnya. Nah, makanya kalau pada kehamilan kita dapatkan tekanan darah si ibu itu justru naik dari rata-rata sebelum hamil. Jadi itunya ukurannya itu sebelum hamil. Harusnya sebelum hamil misalnya 120/80. Nah, pada saat hamil normalnya dia turun menjadi 110 atau 100 gitu ya. Bawahnya menjadi 70 atau 75, 70 atau 98. Itu normal. Tapi kalau naik, kalau lebih tinggi, nah itu kita harus betul-betul aware karena itu adalah kehamilan berisiko. Gitu. Ada 4 tadi ya. Ya. Tapi dok, kalau kita bicara tentang kehamilan, kemudian kadang tidak ada yang tahu ini sebenarnya ada resiko atau tidak. Beberapa anak bahkan ya semua orang hamil akan muntah, akan pusing. Nah, tanda-tanda yang paling sering terjadi itu yang seperti apa? Bisa dikategorikan bahwa itu beresiko tinggi. Oke. Jadi pertama tadi saya bilang ya, kehamilan itu adalah kondisi fisiologis, kondisi yang normal seharusnya dia kondisi yang normal. Nah, makanya kadang-kadang untuk masyarakat kita yang katakanlah tingkat pendidikannya, tingkat sosial ekonominya dan sebagainya masih perlu ditingkatkan. Itu perlu ditekankan sekali bahwa meskipun kehamilan itu fisiologis, tapi bukannya tanpa resiko. Oke ya. Jadi setiap kehamilan harus dianggap beresiko, harus dianggap ya. Nah, soal resikonya itu tinggi atau rendah, nah itu yang nanti yang menentukan petugas kesehatan, KB, dokter spesialis kandungan, bidan dan sebagainya. Sorry, bidan bukan. Nah, jadi dalam hal ini ada beberapa gejala yang dianggap normal seperti mual muntah. Mual muntah itu sepanjang kehamilan muda ya. Jadi kehamilan muda itu sampai umur kehamilan 16 minggu, 4 bulan. Itu kadang-kadang terjadi mual muntah itu biasa, normal. Asal masih bisa makan dan masih bisa minum. Meskipun kadang-kadang mual, muntah sedikit.
tapi masih bisa makanan masuk dan sebagainya. Kalau sudah nggak bisa makan, setiap makan muntah atau setiap minum muntah apalagi, itu kita harus anggap sebagai risikonya meningkat. Itulah yang disebut dengan gangguan mual muntah berlebihan. Bahasa medisnya adalah hiperemesis. Jadi mual muntah berlebihan. Nah itu perlu ke dokter, perlu pengobatan dan sebagainya. Gitu. Kemudian yang kedua, kalau itu tadi, kalau sedang dilakukan pemeriksaan, misalnya kan pemeriksaan didapatkan kelainan. Jadi apakah dia ada kelainan detak jantung, kemudian kelainan pernafasan, gitu, atau diketahui sebelumnya bahwa dia pernah menderita sesuatu, misalnya sesak nafas bila aktivitas dan sebagainya, maka kita harus menganggap itu adalah kehamilan yang berisiko. Ya, selain usia yang terlalu muda, usia yang terlalu tua, itu begitu datang kita harus menganggap dia risiko tinggi. Ya. Oke, kalau misalnya sudah terjadi atau sudah beresiko tinggi ini, sudah dinobatkan lah dengan orang medis, kemudian harus didiagnostik berapa kali, bahasa didiagnosis ya, berapa kali harus datang ke dokter? Gini, kehamilan itu pada dasarnya kan lamanya sekitar 9 bulan. Ya, jadi pertumbuhan janin itu di dalam rahim itu hanya 9 bulan. Ya. Sehingga yang ideal itu setiap bulan kita evaluasi perkembangan janinnya, keluhan-keluhan yang diderita ibu dan sebagainya. Perubahan-perubahan yang terjadi pada ibu semua itu setiap bulan kita ideal. Tapi sekurang-kurangnya pemeriksaan pada ibu hamil itu bisa dilakukan minimal tuh 4 kali. Dalam 9 bulan itu. Jadi 3 bulan pertama 1 kali, 3 bulan kedua 1 kali, 3 bulan ketiga terakhir itu 2 kali. Itu minimal ya, yang minimal gitu. Untuk pemeriksaan. Tapi kalau yang paling bagus, kalau nanya paling bagus, setiap bulan dong, setiap bulan. Jadi bisa dievaluasi pertumbuhan janinnya juga dan sebagainya. Gitu. Nah, kalau kita menemukan, tadi pertanyaannya, kalau kita menemukan adanya kelainan yang nanti akan menjadi risiko, maka dokter-dokter ahli kebidanan, ibu para bidan, dokter akan berkolaborasi dengan dokter spesialis lain, misalnya kalau kelainannya paru dengan dokter paru, dokter jantung dengan dokter spesialis jantung, dan misalnya kalau ada gangguan lain misalnya diabetes. Nah, diabetes kencing manis itu ada 2, ada diabetes yang disebabkan karena hamil. Oh ada dokter? Ada. Oke, sobat bangga ada ternyata ya. Jadi hamil itu bisa menyebabkan diabetes meskipun tadinya nggak ada, ya. Nah itu disebut dengan gestasional diabetes mellitus. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kita akan mengobati dokter kebidanan, dan untuk mencari kemungkinan risiko lain kita berkolaborasi dengan dokter spesialis penyakit dalam. Gitu. Jadi ada hal-hal yang harus kita lakukan. Kalau normal, nah bedanya dengan normal. Kalau dalam kehamilan normal, biasanya kita cukup melakukan pemeriksaan secara rutin tadi. Yang risiko rendah, ya. Baik, dok, kalau kita bicara pemeriksaan ke dokter, tadi sempat disinggung bahwa tingkat ekonomi di Indonesia kemudian itu harus ditingkatkan, bahkan ada yang mungkin tidak bisa datang periksa. Gitu. Dampak paling utama seandainya tingkat ekonomi tidak memungkinkan untuk ke dokter itu apa yang paling urgent? Mungkin sekarang pemerintah kita sudah sangat concern ya dengan kesehatan, sehingga ada BPJS, ada kartu sehat, macam-macam dari Pemda. Jadi menurut saya peluang untuk tidak bisa melakukan pemeriksaan itu sudah sangat kecil. Jadi lebih ke arah bukan ke soal mampu atau tidak mampu, tapi ke mau atau tidak mau. Nah, edukasi seperti ini atau edukasi langsung juga itu akan sangat membantu itu. Nah, pemeriksaan yang paling dasar untuk ibu hamil adalah bisa datang ke bidan. Bidan punya kewajiban untuk melakukan tadi penapisan. Apakah ini kehamilan risiko rendah atau kehamilan risiko tinggi. Bila kehamilan risiko tinggi, maka yang bersangkutan harus merujuk
baik ke dokter spesialis atau ke rumah sakit dan sebagainya. Gitu. Jadi ada dua, tentukan kehamilan, risiko kehamilannya. Kalau rendah, lakukan pemeriksaan sesuai dengan standar. Sekarang standarnya itu dalam 9 bulan itu paling sedikit ada pemeriksaan dokter di awal sekali, dan ada pemeriksaan dokter lagi juga di trimester ketiga. Ya, itu minimal kalau untuk bidan. Kalau normal ya, semuanya normal. Kalau ada risiko tinggi, lakukan rujukan. Jadi istilahnya rujukan yang paling baik adalah rujukan paling dini. Begitu ditemukan langsung rujuk. Ya. Kalau kita bicara dampak, dokter, yang paling fatal ketika sudah dinobatkan atau sudah didiagnosis kehamilan beresiko tinggi? Ya, jadi risikonya itu ada dua. Ada risiko pada kehamilan, selama kehamilan, atau risiko nanti pada saat persalinan. Kan kita ada dua periode dalam hamil itu, periode kehamilan, dan begitu nanti muncul tanda-tanda mau melahirkan, itu namanya periode persalinan. Nah, pada periode kehamilan itu satu, bisa terjadi gangguan organ pada ibu. Misalnya tadi jantung, kalau penyakit jantungnya berat, kehamilan itu akan menyebabkan peningkatan beban jantung dan pembuluh darah, maka akan memberat. Paru-paru juga begitu, ya kan? Jadi, misalnya kasus pada ibu yang sering terserang asma, akan sering muncul. Karena tadi ya. Karena kehamilan. Kehamilan itu mengubah tubuh ibu. Nah, yang paling penting harus diketahui, kehamilan mengubah tubuh ibu. Cairan tubuhnya bertambah. Terus Bebannya juga bertambah. nah, beban beratnya bertambah, terus kapasitas organnya juga akan meningkat dan sebagainya. Nah, maka bisa muncul tanda itu. Dan yang kedua, risiko yang berikutnya adalah pada janin. Kalau misalnya nutrisi pada aliran darah dari ibu ke janinnya kurang lancar, kurang baik, maka janinnya bisa saja tidak berkembang normal. Menjadi janin kurus lah, misalnya gitu istilahnya. Gitu ya. Atau kalau ibu menderita kencing manis, tidak dikelola dengan baik, maka bisa jadi janin gemuk, janin yang terlalu besar. Oh, itu juga tidak sehat? Itu juga tidak sehat. Jadi makanya dalam kehamilan itu perlu diperiksa berkala itu untuk melihat perkembangan janin. Kalau dia tumbuhnya kurang, maka disebut dengan janin kurus. Kalau tumbuhnya lebih, maka disebut dengan janin terlalu gemuk. Dua-duanya kurang bagus. Yang bagus adalah yang sesuai dengan standar itu. Baik. Itu kalau Sobat Bangga sedang hamil, ini podcast sangat memberi edukasi ya, supaya pada saat hamil kita tahu nih harus apa, berapa kali kontrol. Itu kalau bicara tentang si ibu. Kalau kita bicara tentang eksternalnya, dokter, baik itu pengaruh suami, keluarga, hal seperti ini seberapa berpengaruh dan seperti apa kalau lagi hamil? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Terutama pada masyarakat kita yang ya middle below ya, middle ke bawah ya, menengah ke bawah. Itu peran dari suami terutama. Jadi dia harus secara konsisten mendukung kehamilannya. Keluarga juga gitu, keluarga dekat. Harus support, konsisten mensupport, tidak hanya memberikan, tidak hanya bersedia untuk mengantar misalnya kerabat, tapi juga ikut memperhatikan. Misalnya di rumah bisa ditimbang berat badannya dan sebagainya. Karena kalau berat badannya tidak naik-naik, ya itu ada kemungkinan berisiko. Naik terlalu tinggi, kemungkinan berisiko. Keluhan-keluhan jantung, paru dan sebagainya. Itu kan yang tahu keluarga, gitu ya. Jadi di sini yang paling utama peran suami. Peran suami itu sangat vital untuk membantu istri dalam kehamilan. Jadi istilahnya, kalau saya selalu bilang bahwa pada kondisi tidak hamil, biasanya suami itu diprioritaskan, makannya apa dulu, ya gitu kan. Tapi begitu hamil, kebalik, si queennya ini, si ratu ini adalah si ibu hamil, ya. Jadi hampir semua sumber daya itu harus
disediakan untuk si ibu hamil. Nah itu tuh yang ideal, yang ideal. Ya, benar. Supaya secara batin pun juga Oh tersupport iya, ya, iya, Dok, ya. itu tuh sangat penting, sangat penting. Jadi saya selalu kalau dalam praktek ya, kalau ada ibu hamil bilang, dok, saya akhir-akhir ini sulit tidur, Ya. misalnya gitu ya, saya malah tanya ke suaminya, Oh, gitu? bapak pulang malam enggak? Oh. jangan apa, jagalah irama dalam keluarga Ya, itu. ritmenya ya, Ya, Dok, ritmenya itu supaya betul-betul membuat istri itu secure-nya tinggi, jadi dia sangat merasa aman. Ya, itu. Oke. Kalau perbedaannya gimana, Dok, tentang seseorang yang sudah didiagnosis kehamilan risiko tinggi dengan yang tadi rendah? Ya. Dokter biasanya seperti apa penanganannya ke mereka, ini perbedaan yang paling Ya, signifikan? jadi gini, kalau dia akan risiko tinggi, maka risiko tinggi apa? Tentukan dulu kan. Ya, tentukan dulu. Tadi seperti saya bilang, kalau dia ada penyakit tertentu, maka kita akan melakukan pemeriksaan bersama. Ya, Jadi kolaborasi. pengawasannya bersama dengan dokter spesialis yang penyakit tertentu. Kalau dia masalahnya misalnya berkaitan dengan tekanan darahnya yang mungkin meningkat karena hamil, maka frekuensi pemeriksaannya akan lebih sering. Gitu. Kemudian pengawasannya juga akan lebih baik. Misalnya kita menggunakan, sekarang sudah sangat umum, sangat rutin, dokter spesialis kandungan memeriksa ibu hamil itu menggunakan Doppler ultrasound namanya. Doppler ultrasound itu tujuannya untuk mengukur aliran darah dari ibu ke anak. Itu kan yang paling penting itu aliran darah itu. Jadi, nah, dengan Doppler ultrasound itu kita bisa mendeteksi lebih awal bila resikonya meningkat. Nah, jadi semua hal itu baik bekerja sama berkolaborasi dengan dokter spesialis lain, frekuensi pemeriksaan yang lebih sering, pemeriksaan laboratorium juga perlu diperluas kalau memang dibutuhkan, dan yang ketiga adalah penggunaan alat Doppler ultrasound yang lebih intens. Itu hal-hal yang kita lakukan. Dan itu wajib ketika sudah didiagnosis ya, Dok? Ya, begitu kita kelompokkan dalam kehamilan risiko tinggi, maka kita harus ikuti dengan tindakan apa yang perlu, yang proper untuk risiko tadi. Oke, itu dari sisi medis. Ya. Kalau dari sisi ibunya sendiri harus seperti apa ketika sudah dinobatkan? Dari sisi ibu pastinya dia harus mengikuti semua anjuran dari dokter pemeriksaannya, bidannya dan sebagainya. Ikuti anjuran, ya. Jadi misalnya kebiasaan makan. Ya. Harus dilakukan sesuai dengan pola makan sehat, misalnya begitu. Misalnya ada kalau pada kehamilan tertentu, misalnya kalau yang cenderung terjadi tekanan darah tinggi, pastinya mengurangi makanan yang terlalu tinggi garam. Nah, hal-hal seperti itu dari sisi ibu. Yang kedua, dia harus lebih intens, lebih konsisten untuk misalnya kalau pemeriksaan harus lebih sering, ya lakukan. Harus itu, ikuti itu yang paling penting. Istilah artinya gini, lakukan pemeriksaan yang sesuai dengan anjuran. Yang kedua, lifestyle yang lebih baik, pola hidup yang lebih bagus, dan jagalah sehari-hari dan waspadalah pada setiap perubahan yang dialami. Itu aja. Kapan kiranya kita harus memutuskan, wah harus ke dokter nih? Kayak tadi kan kita bicara tentang mual muntah ya, Dok ya. Beberapa personal mungkin orang hamil sudah biasa mual muntah gitu ya. Nah, itu kapan kita memutuskan bisa ke dokter atau mengetahui kalau ini berisiko? Yang paling mudah ya pada ibu hamil, istilahnya pemeriksaan diri sendiri ya. Misalnya kalau mual muntah, kalau 4 bulan pertama, kalau mual muntahnya berlebihan, masih sudah tidak bisa makan, tidak bisa minum, harus periksa. Harus ya. Kalau mual muntah kadang-kadang morning sickness itu, ya kan. Tapi masih bisa makan teratur dan sebagainya, nggak perlu. Cukup dengan menambah frekuensi makanan, misalnya biasanya 2 kali menjadi 3 kali tapi lebih sedikit porsinya, atau menjadi 4 kali tapi lebih sedikit porsinya, sehingga kecukupan makanannya masih terpenuhi. Ya. Walaupun tadi berkali-kali. Ya, berkali-kali. Kan biasanya lebih jarang merasa mual kalau berkali-kali. Nah, yang kedua adalah kalau misalnya si ibu merasa
ada keluhan pada badannya. Tubuhnya responnya pada kehidupan sehari-hari berbeda. Nah itu segera, jangan ditunda-tunda. Misalnya apa? Kalau dia berjalan biasanya berjalan 200-300 meter aman-aman saja. Terus pada saat hamil ternyata berat, dan sesak napas dan sebagainya. Pokoknya ada keluhan dalam tubuhnya, periksa. Nah, yang ketiga juga adalah bahwa dia perhatikan kondisi janin. Yang bisa diperhatikan kondisi janin pada kehamilan itu yang paling penting. Nah, ini yang betul-betul paling penting. Saya sarankan sekali, amati gerak janin ibu. Jadi gerak janinnya tuh amati dari hari ke hari. Yang paling mudah misalnya setiap ibu tidur, pada saat bangun jangan langsung begitu terjaga, jangan langsung bangun. Dia masih berbaring, hitunglah gerakan ibu janinnya. Gitu. Jadi kalau janinnya masih bergerak aktif, terus kemudian kalau dia bergerak ternyata gerakan janinnya semakin aktif, itu berarti bagus. Tapi kalau janin itu bergerak terlalu aktif, dalam kondisi istirahat misalnya aktif sekali, bahasa awamnya nendang-nendang itu. Iya. Tapi terlalu aktif. Ibu juga akan merasakan terlalu aktif atau terlalu kurang aktif. Dua hal itu harus segera diperiksakan. Yang paling penting sebetulnya kalau dalam kondisi dia bangun tidur memeriksa, ini saya berikan rumusnya. Dalam 30 menit itu kalau normalnya dia bergerak 4 kali. Bergerak 4 kali selama 30 menit. 30 menit. Jadi bangun tidur lihat jam, tunggu 30 menit, hitung gerakan janinnya. Kalau dia 4 kali atau lebih normal. Kalau cuma sekali misalnya, nah dia harus ulang lagi pemeriksaannya. Dia hitung lagi setengah jam lagi. Kalau tetap kurang dari 4 kali, segera periksa. Jadi itu sangat mudah sekali untuk diingat sebenarnya. Iya. Bangun tidur, duduk, iya. ya kan? Itu adalah observasi terbaik kondisi janin. Iya. Karena kalau kebidanan kan hanya pada saat periksa. Betul. Kayak dokter juga saat periksa. Iya. Tapi pada si ibu itu betul-betul dia periksa sendiri. Dan dia bisa lakukan sekali, 2 kali dalam sehari. Jadi sangat terkontrol lah. Ya, Gitu. dan itu memang peran ibu luar biasa, Sobat Bangga ya, untuk menentukan kehamilan berisiko rendah atau berisiko tinggi, dan bisa dilakukan gratis di rumah ternyata. Ya. Baik. Lakukan sendiri pengawasan terbaik. Oke. Baik, terakhir mungkin dokter ada pesan yang bisa disampaikan ke Sobat Bangga terkait dengan kehamilan berisiko tinggi, silakan. Ya. Jadi gini, kita tahu bahwa kehamilan adalah idaman atau harapan semua pasangan suami istri. Karena menginginkan anak yang sehat, gitu ya. Maka harus dipahami bahwa meskipun kehamilan itu bersifat normal atau fisiologis, ya, jadi artinya hamil itu bukan sakit, hamil bukan penyakit, ya. Tapi hamil adalah kondisi-kondisi fisiologis yang memang diharapkan. Tapi harus juga menjadi concern setiap pasangan suami istri dalam kondisi ibunya hamil, istrinya hamil, maka jangan lupa selain fisiologis dia punya risiko. Maka risiko itulah yang harus segera dikenali dengan cara memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan khusus untuk ibu hamil, baik di bidan, baik di institusi yang disediakan pemerintah maupun di rumah sakit yang ada dokter spesialis dan seterusnya. Ya. Itu yang menurut saya yang paling penting. Dan satu lagi pesan saya, ya, selalu jaga lebih baik gaya hidup pada saat hamil. Itu yang paling penting. Dan itu paling dasar ya. Paling dasar. Ya. Ya. Selama ibunya sehat, insya Allah janinnya juga sehat. Ya, karena sifatnya adalah seperti apa istilahnya ya, benalu. Seperti janin itu seperti benalu. Dia hanya akan mengambil apapun dari ibunya. Sehingga ibu yang sehat yang menyiapkan makanan terbaik buat janinnya akan sehat, insya Allah. Ya.
Tapi kalau ibunya sendiri sudah nggak sehat, maka kita sulit mengharapkan kehamilannya baik. Padahal niat dari setiap pasangan hamil adalah mendapatkan bayi sehat. Ya. Ya, baik, luar biasa Sobat Bangga ya. Hari ini tentang kehamilan beresiko tinggi dan Dokter Jas tadi sudah menjelaskan bahkan sedetil itu ya Dok, termasuk tips dan trik ibu supaya tahu janin ini sehat atau tidak tadi setelah bangun tidur ya Dokter ya. Semoga podcast kita hari ini bisa bermanfaat buat Sobat Bangga. Jangan lupa sampai ketemu di episode selanjutnya di pembahasan kita yang lain. Baik, terima kasih. Demikian episode kita pada podcast kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya dengan pembahasan yang akan lebih edukatif. Bersama saya Bibi Ketri dan saya Dr. Jasarito. Kami pamit. Salam BKKBN. Berencana itu keren. DPPKB bangga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.